Isi dengan pengajian umum yang alhamdulillah pada hari ini telah hadir di tengah kita Al-Mukarram Ustaz Dr. Haji Fahrul Faiz SHG pengasuh kajian ngaji filsafat dan sekaligus dosen UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Nanti para jemaah, monggo silahkan untuk sama-sama hadir. Nanti setelah belajar Jumat kita akan mendengarkan pengajian dari beliau. Demikian informasi yang kami sampaikan. Kurang bermaaf. Jadi nasyawal mustaqim. Wallahu muwaffiq ila al-thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hormat yang kami muliakan Bapak Dr. Haji Fahrul Faiz SHG MAG dari UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang kami hormati Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan, alumni dan juga kewirausahaan mahasiswa Fakultas Teknik Polda Metro Jaya, Bapak Dr. Pak Indri Insinyur. Yang dilakukan oleh siapapun pada kita, saya maafkan. Dan semoga yang lain juga begitu. Hakikatnya kalau misalkan itu kita antar rutin sehari seminggu saling memaafkan. Banyak orang menganggap minta maaf itu luar biasa, tapi sebenarnya memaafkan jauh lebih luar biasa. Orang yang mau minta maaf itu orang mulia, tapi orang yang mau memaafkan lebih. Jangan lupa memaafkan. Kita biasanya semangat kalau kita malu itu disuruh memaafkan, biasanya kita menikmati. Apalagi kita tahu salahnya orang yang minta maaf pada kita jauh kali. Semoga benar di siang hari ini silaturahmi. Rukunnya silaturahim itu tiga. Yang pertama husnul mu'amalah, yang kedua husnul mu'asyarah, yang ketiga husnul musyarakah. Awas ya, ini biar utuh silaturahim kita, biar lengkap. Husnul mu'amalah itu ketemu secara fisik, bersama-sama secara fisik, husnul muamalah. Kita ketemu, senyum, salaman, berbagi kabar, saling menghibur, saling mendoakan, husnul muamalah.
bekalnya husnul muamalah itu ada etiket sopan santun husnul muamalah. Insya Allah dari saya lihat juga husnul muamalah berada ketemu senyum salaman saya masih ini wajahnya bercahaya masih bukan hati. Kalau tadi muamalah itu ada, kalau muasyarah itu akhlak. Kita saling menghormati, kita saling mencintai, kita saling menghargai, kita menginginkan kebaikan untuk saudara kita dengan husnul muasyarah. Banyak orang yang fisiknya dekat tapi batinnya tidak. Ini kalau dalam Al-Quran disebut paksa bulu jami'ah membulu sahabat. Atau menganggapnya mereka yang kompak dekat tapi hatinya kemana-mana. Dulu saat saya menonton ayat ini itu orang yang judi, Remi itu kan orangnya kumpul gitu jadi satu. Itu dari semua rukun dari orang-orang itu kompak sekali. Padahal itu masing-masing di hatinya ingin menjatuhkan orang sebelah. Gimana caranya menang, gimana caranya dia jatuh, gimana caranya dia runtuh. Jadi taksan hujan, apa dulu syarikat. Dia fisiknya kumpul di sini, tapi batinnya awas. Kalau ada kesempatan untuk belajar, ini namanya mungkin husnul muamalah, tapi bukan husnul muasyarah. Hati-hati sudah disini loh yang banyak di antara kita yang seperti istilah taksa hubung jami'ah wa hubung syarikat. Apalagi kalau kita buka medsos, tulis ini mungkin kita waktu Indonesia, waktu Islam sama-sama yang tidak dia produksi gitu. Ayo ya, siang hari ini kita lakukan dengan rukun kedua, husnul muasyarah. Batin kita juga ikut bersilaturahmi. Yang ketiga, kalau satu dan dua sudah, semoga bisa muncul yang ketiga, yaitu husnul musyarakah. Husnul musyarakah itu bersamaan yang produktif. Kalau tadi husnul muamalah itu bekalnya ada, husnul muasyarah bekalnya akhlak, husnul musyarakah buahnya manfaat. Kebersamaan lahir batin kita semoga hasilnya manfaat. Ini karena ketemu teman tadi, sekarang kita bisa merancang proyek baru, kita bisa bikin aktivitas baru yang manfaat yang penting. Jadi kadang-kadang kita itu husnul muamalah sudah, husnul muasyarah sudah, tapi husnul musyawarahnya belum. Nongkrong semalaman kalau teman-teman hasilnya apa tidak ada makan terus tidak melakukan masalah pekerjaan malam. Ini husnul musyawarahnya tidak ada. Kita tidak dapat apa-apa dari kebersamaan ini. Nah, jadi kalau sudah sampai level husnul musyawarah, kebersamaan kita produktif, positif, manfaat dan masalah. Biar tidak mubazir. Ya. Jadi mungkin saya bicara di sini untuk bicara hasil bersama lah, apalagi teman-teman takbir maunya kebersamaan kalau dialognya ada manfaatnya. Tidak sekedar husnul muamalah dan muasyarah menegaskan kebersamaan kita, tapi sedikit-sedikit nambah ilmu. Jadi alhamdulillah ya, semoga tiga rukun ini terpenuhi siang hari ini. Hari ini saya ngomong sendiri ya, belajar terakhir saya bukakan kitab saja. Meskipun saya tidak pernah kitab saya, karena beberapa kali saya sampaikan dari masjidnya. Nanti kalau ada waktu, Bapak Ibu di rumah boleh dibuka Imam Ghazali Ihya Ulumuddin, kali juz 3.
Juz 3 itu berarti jilid 21 sampai 30. Ini di sini Imam Ghazali menjelaskan biasanya mulai masuk tema tasawuf ini bab 3. Mengelola hati, mengelola diri itu di bab 3. Jadi kalau ada waktu silahkan ditelaah buku ini. Saya nulis sedikit saja dari kitab Ihya itu, yaitu ciri-ciri jiwa atau nafas yang masih kotor. Berarti belum itu sebenarnya. Tidak apa ya, nanti ya, semoga dari situ kita bisa bermuka sama. Sekotor apa diriku. Yang pertama kata Imam Ghazali, jiwa yang masih kotor adalah jauhnya jarak antara ilmu dengan amal. Jadi kita tahu banyak sekali hal-hal kebenaran, kebaikan, kesolehan, keutamaan. Apalagi kemarin 1 bulan Ramadan tiap hari tanpa dijamaah. Jangan apa terus kita berkumpul macam-macam konsep. Tapi kok begitu kualitas diri kita, keberagaman kita tidak naik kelas. Tahu sih ini baik, ini utama, ini soleh, ini luar biasa, tapi tidak jalan. Tahu sih kalau tahap itu utama, tahu sih puasa Senin Kamis itu, puasa 6 hari bulan Syawal itu tahu kita, tapi tidak jalan. Ada yang sudah sangat puasa Syawalnya, mestinya tidak. Ada yang belum, ada yang cuma rencana. Itu sama ada rumah-rumah saya bisa kata minimal 3 kali. Ya itu, tapi sampai hari 21 atau sekali itu belum. Akhirnya tidak jadi. Itu yang dimaksud jauhnya jarak antara ilmu dengan amal. Ini menunjukkan jiwa kita berubah. Kita tahu ini baik, tapi tidak tergerak untuk menjalankannya. Kita tahu itu benar, tapi diri kita tidak tergerak untuk meraih. Jadi memang masih belum bisa menangkap cahaya. Hanya pengetahuan saja. Setelah itu boleh diuji coba di rumah, didaftar hal baik apa saja yang saya ingin lakukan, tapi sejak dulu tidak jalan-jalan. Coba ya, semoga tidak daftar tapi bisa pakai. Jadi semakin panjang jarak, semakin panjang, semakin banyak hal yang tidak kita lakukan. Padahal ilmunya sudah ada dalam diri kita, semakin menunjukkan jiwa kita berubah. Ada kalimat menarik yang saya ingat dari Imam Syafi'i. Di salah satu syairnya beliau bilang begini, diri kita ini berharga karena ada nyawanya. Nyawa kita berharga karena ada ilmu. Ilmu kita berharga karena ada amal. Amal kita berharga karena ada ikhlas. Kalimatnya bagus sekali. Jadi diri kita berharga itu karena ada nyawanya, ada jiwanya, ada ruhnya. Kalau tidak ada nyawanya, kita tidak bernilai. Segera cepat-cepat dikubur sama orang-orang. Sekarang ada jasad, ada jenazah, ada harganya lagi. Di
dia masih berharga ketika ada nyawanya, ada jiwanya. Jiwa kita berharga ketika ada ilmunya. Yang fa'ilahuladzina amanu walladzina utul ilma darajat. Jadi kalau ada yang bertanya, Pak, orang yang mulia itu siapa? Orang yang mulia adalah orang yang berilmu. Ya. Tapi ternyata ilmu itu berharga kalau ada amalnya. Kalau ilmu tidak membuahkan amal, tidak ada gunanya. Hari ini kan banyak orang itu yang baru ngomong saja merasa sudah hebat. Baru ceramah seolah-olah sudah melakukan, padahal baru ngomong saja. Kita harus ikhlas, kita harus bersabar. Padahal itu baru ceramah, seolah-olah dia merasa sudah ikhlas benar. Mungkin baru ngomong, kita harus saling menyayangi. Waktu ceramah, dia masih ceramah, belum dipraktekkan, belum membuahkan amal. Berharganya ilmu ketika dia membuat jadi amal. Dan amal berharga kalau ikhlas. Amal tidak ikhlas, ya amal tidak ikhlas itu ada pamrih ini, pamrih itu, ya dia harganya murah. Bayangkan orang melakukan kebaikan kita, terus terang-terangan saya punya keinginan. Jiwa yang tidak bersih adalah tidak bisa menikmati kebaikan atau juga ibadah. Karena itu mungkin saya sudah dijalankan, tapi rasanya berat, rasanya tidak nikmat sama sekali. Gimana puasa lapar, gimana sholat ribet banget ya, enak apa sholat, tapi ngobrol tentang sholat, sudah ada, itu rasanya. Berarti kita tidak bisa nikmati. Gimana zakat, sedekah, manfaat. Jadi ibadah kebaikan rasanya berat. Kemudian sudah kita masuk. Saya tidak tahu banyak orang, termasuk saya pada SMS itu rasanya menganggap bukan oleh hal-hal yang tidak penting. Jadi kesibukan kita sehari-hari itu hal-hal yang tidak ada gunanya sama sekali. Itu menunjukkan bahwa kita masih kotor. Kepada dan sekali nanti kita muhasabah, kita tafakuri diri kita. Saya itu misalnya seminggu ini sudah dapat apa? Melakukan apa? Rumahnya Bapak saya ini bisa nulis satu halaman seminggu. Padahal orang yang itu satu halaman dari madrasah. Keberkatan kita merasa yang bisa membuat kita gembira, yang bisa membuat kita bahagia, yang bisa membuat kita beruntung, yang bisa membuat kita sukses adalah dia atau itu atau apapun sebagainya. Ini keberkatan. Apakah itu pasangan, apakah itu anak-anak, apakah itu harta, semua bisa jadi keberkatan. Maka dalam Al-Quran ada ayat yang menyebut amwalukum wa auladukum fitnah. Hartamu dan anak-anakmu bisa jadi fitnah. Ketika dia jadi sumber keberkatan kita yang menghalangi kita dari Allah. Kita menggantungkan kebahagiaan, kita menggantungkan kesuksesan keberhasilan kita pada sesuatu atau seseorang selain Allah. Itu namanya keberkahan. Pak Prabowo kita boleh tanya, kaya lah, tapi jangan terikat.
yang sama-sama diikutinya. Muridnya ini seorang nelayan, hidupnya sangat sederhana, serba miskin di pinggir sungai. Muridnya ini pekerjaannya bagian ikan. Nanti kalau dapat ikan, dibagi-bagi ke tetangga. Terus dia hanya makan tulangnya ikan. Ini sampai dulunya. Dan satu ketika dia ini merasa gelisah. Kok gak enak ya, kok ibadah rasanya gak mantap, gak enak. Terus para sufi itu ibadah gak sedikit gelisah. Kalau sholat 100% lupa sama Allah gak masalah, biasa saja. Kadang-kadang kita padahal sholat itu kita berada pada Allah, tapi kita sering gak sadar. Ini sufi, kok ini ibadah rasanya gak nyaman, gak enak, seperti tadi gak bisa menikmati. Akhirnya dia menyuruh anaknya, coba deh kamu berangkat ke kota, temui guru saya di Ibnu Arabi. Coba tanyakan pada beliau. Ini yang terakhir, alhamdulillah sudah selesai. Pertanyaan kita sudah berkurang, meskipun dimana-mana biasanya tidak terus kita masih tanya. Yang kelima kata Imam Ghazali, orang yang jiwanya belum bersih biasanya suka berpengajian, melakukan sesuatu, termasuk melakukan kebaikan. Jadi segala sesuatu itu ada takarannya. Laksanakan sesuai porsi dan proporsinya sejalan berlebihan. Kalau berlebihan itu nanti banyak hal-hal ketika berlebihan jadi negatif. Dermawan itu baik, tapi kalau terlalu dermawan negatif. Kamu terlalu romantis negatif. Aku atas wa'anakum ilaina lagi. Apa kau anggap kami menciptakanmu itu sia-sia saja, iseng saja? Allah tidak pernah iseng. Allah serius menghadirkan kita, menciptakan kita. Dan Allah sangat mencintai kita. Jadi jangan sampai kita tidak mencintai diri kita sendiri. Allah sangat mencintai kita. Berarti kalau kita sembrono dengan diri kita, melakukan hal-hal yang negatif pada diri kita, hati-hati ada yang mencintai diri. Jangan sampai yang mencintai produk. Allah itu sejak menciptakan Adam itu sudah menunjukkan betapa Allah sangat mencintai kita. Para malaikat protes, akan selalu dia manusia dia oleh sikul iman. Jawabannya Allah, aku lebih tahu apa yang kalian tidak tahu. Itu kan kayak kalian sedang jatuh cinta, terus orang bilang, kayak itu jadi cinta, dia terus dia malah aku tidak tahu, aku yang lebih tahu. Yang mahasiswa belajar sebaik-baiknya, yang petani bertani sebaik-baiknya, yang dosen ngajar sebaik-baiknya, lakukan yang terbaik sebagai masro'atul akhirah, sebagai bekal kita menuju akhirat. Nah, dengan cara ini nanti dunia tidak lagi jadi penghalang kita di hadapan Allah, tapi justru dia jadi pengantar kita menuju Allah. Dunia yang kita kendarai, meskipun kita belakang itu, kita tujuan kita bukan dunia, tapi Allah. Kalau teman-teman pernah lihat gambarnya seorang sufi yang lucu, namanya Syekh Nasruddin Khoja Nasruddin. Itu gambar tentang dia, biasanya beliau naik keledai, cuma menghadap ke belakang. Kalau dalam usul fikih ada kaidah
apa yang tidak bisa dijalankan sepenuhnya, ya jangan ditinggalkan sepenuhnya. Jadi penuhi itu setara demi setara. Mungkin 5% dulu Pak saya misalnya ngomong. Saya 10% Pak, saya tahun depan 10 lagi ngomong. Tapi yang jelas tujuannya itu idealnya. Jadi setelah mungkin ngomong asal dari hidupnya masing-masing, silakan dicari titik. Ketika kita ini Pak, saya memperbaiki ini dulu Pak, saya membereskan ini dulu Pak. Silakan teman-teman bikin kurikulum sendiri-sendiri untuk dirinya masing-masing. Kampus kan sudah ada kurikulum, kita untuk kuliah. Tapi sekarang Pak, saya semester ini bisa ini Pak, ini mencapai ini Pak. Untuk itu saya harus melakukan ini, melakukan itu. Kalau tidak begini kalian tidak akan upgrade. Rumusnya tadi ya, apa yang tidak dijalankan sepenuhnya jangan ditinggalkan semuanya. Jalankan setahap demi setahap biar kita jadi manusia yang ideal yang disebut oleh Nabi yang khairul min amsi. Yang hari ini lebih baik dari kemarin. Jadi kita selalu lebih baik dan lebih baik. Baik, saya kira itu ya Bapak Ibu, teman-teman. Semoga kebersamaan kita